Chapter 7 bersama pelayan baru. Siang itu juga mereka sampai di area istana. Gavin segera mengajak Anora dan membawa barang-barang Anora ke rumahnya. Dia sudah merubah banyak hal dan menyiapkan segalanya agar Anora betah tinggal di dalam rumahnya. Bagaimanapun juga, Gavin tak ingin Anora berkeliaran di luar rumah. Anora sendiri tampak mengamati bangunan yang akan menjadi tempat tinggal baru untuknya tersebut. Meski ini bukan pertama kali dia menginjakkan kaki di rumah ini, tapi tetap saja Anora merasa bahwa tempat ini sedikit berubah dengan bangunan yang ia datangi sebulan yang lalu. "Ada masalah?" tanya Gavin saat dia mendapati Anora mengamati segala penjuru ruangan. "Kupikir ada yang berubah di sini. Aku meminta anak buahku mengganti warna catnya kemarin," jawab Gavin singkat. "Dan juga mengganti beberapa ruangannya. Sekarang kamar tidur ada di lantai utama. Lantai atas kujadikan tempat penyimpanan senjata dan juga tempat latihanku. Kau tak perlu lagi naik turun tangga." Anora mengangguk patuh. "Di sana ada dapur. Kau bisa memasak sesuka hatimu. Di samping dapur ada kebun kecil. Kau bisa menanam apapun sesukamu. Dan di sana..." Gavin menunjuk ke arah lainnya. "Ada perpustakaan kecil. Kau bisa menghabiskan waktu membaca di sana. Walau koleksi bukunya tidak selengkap perpustakaan di dalam bangunan utama," lanjut Gavin lagi. Apa aku boleh keluar?" tanya Anora sedikit ragu. Dia hanya takut Gavin tak mengizinkannya keluar rumah, meski sebenarnya hal itu wajar. Mungkin Gavin malu dengan orang-orang istana karena pria ini sudah menikahi perempuan biasa-biasa saja seperti dirinya. "Tidak, di luar bahaya," jawab Gavin dengan tegas. "Kau baru bisa keluar jika bersamaku." Ya, Anora tahu di dalam benteng istana ini memang banyak sekali pengawal berpatroli, dan sedikit menyeramkan untuk Anora mengingat tubuh mereka tinggi besar dan tegap, lengkap dengan jas hitamnya. Anora juga yakin bahwa para pengawal itu pun menggunakan rompi yang berisikan pistol, seperti yang digunakan Gavin. "Jika Putri Audrey menginginkan aku ke sana, apa aku boleh datang?" Gavin berpikir sebentar. "Putri memiliki kuasa. Kau boleh datang jika dia yang meminta." Anora tersenyum dan mengangguk. Jadi apa aku boleh mulai memasak?" tanyanya kemudian. Gavin mengangkat sebelah alisnya. "Apa kau tidak lelah? Kau bisa beristirahat. Aku ada pekerjaan sampai sore." "Baik, aku akan istirahat dulu. Kau akan pulang jam berapa?" tanya Anora lagi. "Tidak pasti. Jika pangeran sudah tidak memiliki keperluan di luar bangunan utama, maka aku bisa pulang." "Apa yang ingin kau makan nanti malam?" tanya Anora kemudian. Gavin berpikir sebentar. "Apapun yang ada di meja akan kumakan." Anora mengangguk. "Baik," ucapnya sembari mengusap tengkuknya. "Kalau begitu, aku istirahat dulu.
lanjut Anora sembari masuk ke dalam sebuah kamar yang tadi ditunjuk oleh Gavin. "Kuharap kau senang tinggal di sini," ucap Gavin tersebut mampu membuat Anora menghentikan langkahnya. Dia lalu membalikkan tubuhnya, menatap ke arah Gavin dan tersenyum lembut pada suaminya tersebut. "Tentu saja, aku akan senang tinggal di sini." "Terima kasih," jawab Anora dengan lembut sebelum dia melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar Gavin. Setelah istirahat dengan cukup, Anora bangun dan sempat mengelilingi rumah Gavin. Dia juga sempat menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan mini milik Gavin, membaca koleksi buku pria itu yang lebih banyak tentang ilmu pengetahuan daripada cerita fiksi. Saat dia mendapati waktu sudah sore, Anora memilih untuk segera memasak di dapur Gavin. Dia melihat bahan makanan yang ternyata sudah lengkap di sana, membuat Anora senang dan tak sabar memasak pertama kalinya untuk suaminya. Mengingat tentang status baru mereka membuat pipi Anora memanas. Dia masih tidak menyangka bahwa akan menikah dengan seorang Gavin Alexander. Sore ini, Anora memasak daging kalkun panggang. Dia juga menyiapkan saus keju, serta membuat roti beraroma bawang yang sangat sedap. Anora berharap bahwa Gavin akan menyukai masakannya. Setelah menghabiskan banyak waktu di dapur dan selesai dengan masakannya, Anora memilih membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih dan menarik. Dia hanya ingin menyambut kedatangan Gavin dengan lebih menarik. Entah kenapa Anora ingin terlihat menarik di mata suaminya itu. Tidak salah bukan? Anora memilih gaun berwarna toska, gaun sederhana yang mampu menyembunyikan tubuh kurusnya tersebut. Anora menatap ke arah cermin, lalu dia mengusap perut datarnya. Kehamilannya belum terlihat, jadi dia tidak perlu membeli gaun lagi sementara ini. Anora lalu sedikit merias wajahnya dan mulai menyanggul rambutnya. Meski dalam peraturan pernikahan mereka berdua hanya sebagai partner tanpa ada yang boleh memiliki perasaan masing-masing, tapi entah kenapa Anora ingin membuat Gavin sedikit tertarik dengan penampilannya. Ya, setidaknya dia ingin sedap dipandang di mata suaminya itu. Tidak apa-apa bukan? Setelah selesai melakukan semua itu, Anora memilih menunggu. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 sore. Tapi belum ada tanda-tanda Gavin akan pulang. Akhirnya Anora memilih untuk kembali ke dapur dan memanaskan masakannya. Saat dirinya melakukan hal tersebut, dia mendengar pintu depan rumah Gavin terbuka. Anora segera meninggalkan dapurnya dan menuju ke ruang depan. Dia melihat Gavin telah pulang, dan pria itu tidak sendiri. Bersamanya ada seseorang perempuan yang sangat cantik dan masih mengenakan seragam pelayan istana. Diakah pelayan baru yang direkomendasikan Gavin untuk menggantikan dirinya? Lalu untuk apa dia ke sini? "Kau sudah pulang?" Tak tahu harus menyapa bagaimana. Akhirnya Anora hanya bisa mengeluarkan pertanyaan itu. Ya, pangeran tak lagi memiliki kegiatan di luar. Gavin duduk dan melepaskan sepatunya. Anora hanya mengamati saja. Sesekali matanya melirik ke arah perempuan cantik yang saat ini tampak mengamatinya. "Jadi, kau adalah istri Gavin?" Pertanyaan tersebut terlontar dari mulut perempuan cantik itu.
Terdengar nada ketidaksukaan, tapi Anora mengabaikannya dan memilih mengangguk. Dia mendekat, membersihkan tangannya dengan celemek yang melingkari perutnya, kemudian mengulurkan tangannya. "Saya Anora." Perempuan itu hanya menatap saja uluran tangan Anora, membuat Anora malu karena tidak disambut uluran tangannya. Akhirnya Anora menarik tangannya kembali. Gavin yang melihat kejadian itu akhirnya bangkit dan mengubah topik pembicaraan. "Kau masak?" tanya Gavin. "Iya, itu aku sedang memanaskannya." "Bagus, aku mandi dulu, nanti kita makan malam bersama." Camelia juga ikut, ucap Gavin sebelum dia melenggang pergi. Anora merasa canggung hanya ditinggal berdua dengan perempuan bernama Camelia ini. Apalagi tatapan mata Camelia yang tak tampak bersahabat, membuat suasana di antara mereka menjadi tidak enak. "Kalau begitu, silakan duduk dulu. Saya akan menyiapkan makan malamnya," ucap Anora dengan lembut dan sopan sebelum dia bersiap pergi. Tapi baru beberapa langkah, ucapan Camelia menghentikan langkahnya. "Bagus sekali jika kau tidak terpengaruh dengan status baru kalian." "Kau memang lebih pantas menjadi pelayannya, Gavin," Camelia berkata dengan arogan. Hal itu membuat Anora semakin mengerti bahwa kemungkinan besar memang ada hubungan di antara Gavin dan perempuan ini. Camelia menatapnya seolah-olah dirinya adalah musuh, dan hal itu menjadi wajar jika memang ada hubungan serius di antara Gavin dan perempuan ini. Lalu, apa yang harus dilakukan Anora selanjutnya? Apa dirinya akan menuntut penjelasan dari Gavin? Anora yakin bahwa Gavin tidak akan mengatakan apapun. Ingat, mereka memiliki kontrak yang tertulis dengan jelas bahwa hubungan mereka tak lebih dari sepasang partner yang dipersatukan oleh perintah sang pangeran. Bersambung, nantikan episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Bye-bye.